Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, untuk hari ini alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dan ada Ibu Astrid yang sedang mustami ya. Kita masuk pada pelajaran 12 dan kita sudah membahas pelajaran 12 dan sudah mengerjakan latihan-latihannya. Nah, sekarang kita akan membahas syarah mungkin ya, bisa dikatakan penjelasan yang sudah diterjemahkan. Ya, ini di pelajaran 12 ya. Di pelajaran 12, Ibu-ibu rahimakumullah, kita mempelajari 4 poin ya. Yang pertama, kaf kata ganti orang kedua, ana dan anta, lalu pelaku atau fa'il yang mu'annas, lalu isim mausul alladzi dan allati. Ya, kita sudah belajar ini 4 poin ini. Nah, kenapa kita bahas kembali? Karena untuk mengingat ya pelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin dan semakin mendalami apa yang kita pelajari. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita belajarnya langsung dari sini ya. Langsung dari layar. Ini layarnya kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya, jelas ya. Baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, Ibu Vina tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, jazakillahu khairan. Kaf ya, kaf atau kata ganti orang yang kedua. Kaf atau kata ganti orang yang kedua yaitu kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara. Kalau istilahnya itu mukhotob ya, yang diajak ngobrol. Kalau orang diajak ngobrol, berarti orangnya ada atau nggak ada, ibu-ibu? Ada. Ada. Orangnya di depan kita atau enggak? Di depan kita. Di depan kita, kecuali kalau lewat telepon. Ya, nah itu sama. Kita di telepon ya, yang pokoknya yang kita bisa ajak bicara secara langsung, ya begitu. Nah, yang dikenal dengan hiwar ini bicara, ya, ya begitu. Nah, untuk kaf, kata ganti orang yang kedua, di sini kita dikenalkan oleh penulis ya, secara jins atau secara kelamin itu dengan dua, ya, yaitu mudzakkar dengan muannas. Kalau mudzakkar itu berharokat fathah. Kalau muannas berharokat kasroh. Contohnya, Mas Muka, siapa namamu? Mas Muki, siapa namamu? Ya, kalau misalkan di bahasa Indonesia, maka ketika kita bilang siapa namamu, mu-nya ini tuh nggak jelas, ya. Mu-nya ini tuh nggak jelas. Mu-nya tuh siapa? Laki-laki atau perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab, ya, ketika kita katakan Mas Muka, ini sudah diketahui. Berarti orang yang sedang kita ajak bicara, dia adalah seorang laki-laki. Mas Muki berarti orang yang sedang kita ajak bicara adalah perempuan. Berikutnya, kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai ayah? Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu wahai bunda? Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita mengucapkan kaifa haluka ya abi, maka ya kata setelah haluka itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Misalkan kita katakan kaifa haluka ya ummi, berarti ini salah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita katakan kaifa haluka harus abi. Nggak boleh kita katakan kaifa haluka ya abi, maaf. Kaifa haluki ya abi, nggak boleh. Ya, seperti itu. Berikutnya, baituka jamilun. Rumahmu indah. Berarti kalau baituka jamilun, di sini diketahui bahwa yang diajak ngobrol itu adalah
laki-laki. Baituki jamilun, ya, sama, rumahmu indah. Lalu, alaka hadzal qalamu ya Khalidu? Alaka hadzal qalamu ya Khalidu? Apakah pena ini milikmu wahai Khalid? Alaka, ya. Alaka, jadi lam di sini memiliki makna kepemilikan. Lalu, alaki hadzal qalamu ya Fatimatu? Apakah pena ini milikmu wahai Fatimah? Nah, seperti itu. Jadi, kita harus bisa bedakan, ya. Setelah kita ngomong alaka dan alaki, kita harus menentukan orang yang kita sebut namanya itu laki-laki atau perempuan. Kalau sudah dipastikan alaka, harus disebut dengan nama laki-laki. Ya, kalau udah bilang alaki, harus kita sebut nama perempuan. Sampai di sini ibu-ibu paham? Insya Allah paham, Insya Allah Ustaz. paham. Ini mudah insya Allah ya. Insya Allah paham dan insya Allah ini mudah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, benang merahnya kita ambil di sini. Jangan sekali-kali kita bercanda ya sama orang Arab kalau dia berbahasa fushah ya dengan domir seperti ini. Misalkan kita mau ngejek dia. Kita tahu nih orang perempuan, tapi karena mungkin tinggi besar gitu ya kita ejek. Mas muka, ini nggak boleh. Itu namanya istihza, nggak ngejek-ngejek, itu nggak baik, itu akhlak yang buruk, begitu. Ya mungkin kalau misalkan orang Arab ngelihat kita tampangnya begini, ya Arab juga, Arab maklum tapi ya, ya dia mungkin akan ngasih uzur, ya mungkin maksudnya Mas Muki, begitu. Tapi kalau misalkan kita dengan niat ngejek segala macam, itu dikhawatirkan nanti jadi terjerumus kepada akhlak yang buruk. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau ngomongnya sama laki-laki, jangan kita ubah dengan domir perempuan. Ini soalnya banyak kasus terjadi di sekolah-sekolah ya ibu-ibu ya, terutama di pondok kalau misalkan lagi bercanda, rubah-rubah domir. Begitu. Nah, berikutnya ana, anta, dan anti. Kalau ana, ibu-ibu rahimakumullah, itu dia mewakili dua jins atau dua kelamin, yaitu mudzakkar dan muannats, tidak ada perbedaannya. Maka tidak salah kalau kita katakan seorang laki-laki mengatakan ana talibun, seorang perempuan mengatakan ana talibatun. Tidak salah. Namun, ya, ibu-ibu rahimakumullah, untuk kata setelah anaknya itu ya harus disesuaikan dengan apa? Harus disesuaikan dengan kelamin yang ngomong. Ya kan? Misalkan saya ngomong, ana tholibatun. Salah apa benar ibu-ibu? Salah. Salah, ya kan? Masa berpeci begini pakai baju koko ana tholibatun, ya salah dong, ya kan? Tapi kalau misalkan ada seorang akhwat pakai gamis, bercadar, dia bilang ana thalibun, benar atau salah? Salah. Salah. Walaupun ananya tuh benar, ya, walaupun ananya tuh benar, begitu, ya. Nah, berikutnya ana Muhammadun. Nah, ana Muhammadun udah jelas, ana Muhammadun berarti dia laki-laki, saya Muhammad. Ana Fatimatun atau maaf, ana Fatimatu, saya Fatimah. Ini jelas. Nah, berikutnya kita bahas yang anta dan anti. Ya, anta, ibu-ibu rahimakumullah, sama anti itu sama kayak ka dengan ki. Ya, hanya saja pada umumnya nih ibu-ibu ya, kalau tadi ka ya mukhatab itu diletakkan di belakang kata. Kita enggak ini ya, nanti aja kita bahas isim, fiil segala macam. Di belakang kata ya. Contoh tadi di sini Mas muka. Dia di belakang, Mas muka di belakang. Dan dia ya
bisa disambung dan dia bisa disambung tergantung kondisi hurufnya ya. Tapi umumnya dia disambung, digabungkan dengan kata. Begitu. Sedangkan kalau anta, ibu-ibu, kita perhatikan di sini. Anta, dia letaknya di mana? Letaknya Depan. di depan. Dan dia selalu terpisah. Contoh, anta muhandisun. Anta tobibun. Man anta, a anta mudarrisun. Anti muhandisatun. Anti tobibatun. Man anti, a anti mudarrisatun. Nah, dia selalu ada di depan begitu. Berbeda kalau misalkan kalimatnya modelnya bertanya ya seperti man anta, man anti, ya harus didahului dengan man. Karena isim istifham itu biasanya di depan a atau man ya. Ahadza, a selalu di depan. Alaka, ma gitu ya, selalu di depan ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, sampai di sini kita sudah paham ana, anta, dan anti. Ya sama. Kalau sudah ngomong anta, maka kata di depannya harus berjenis mudzakkar. Kalau sudah ngomong anti, maka isi apa kata setelahnya harus berjins atau berjenis muannats. Sampai sini ibu ada pertanyaan? Baik, ini saya anggap paham ibu-ibu ya. Berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, pelaku atau fa'il yang mu'annats. Nah, ini saya minta bacain ya. Ibu Ummu Raihan tolong bacain. Biar saya nggak ditinggal masak nih sama ibu-ibu. Ummu Raihan bisa bacain nggak? Yang pelaku fa'il ini. Iya, dibaca. Pokoknya sampai sampai yang pokoknya satu layar ini. Pelaku fa'il yang mu'annats. Fa'il adalah kata benda yang terletak setelah fi'il dan menunjukkan sebagai pelaku fi'il tersebut. Ini dibaca juga Baca. aminat. Khoroja. Aminatu. Khorojat aminatu. Iya. Khorojat fi'il, aminatu fa'il. Nah, sebentar. Fi'il tadi apa, Bu? Fi'il tadi Kata pelaku. fi'il itu kata kerja. Fa'il itu? Fa'il itu kata benda. Iya, fa'il itu bisa dikatakan fa'il itu adalah pelaku, ya. Fa'il adalah pelaku yang mengerjakan. Fi'il itu pekerjaannya, fa'il yang mengerjakannya, ya. Begitu. Terus? Khoroja Muhammadun. Khoroja Muhammadun fa'il. Zahaba Sa'idun. Nah. Sa'id pergi. Iya, lanjut dulu, Bu. Zahaba Sa'idun, terus? Khoroja ahli. Saudaraku keluar. Khorojat ummi. Ibuku keluar. Zahabat qalibu. Siswa pergi. Zahabatit satu. Siswi pergi. Iya, barakallahu fiik. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu ya, satu persatu ya. Ibu Vina semuanya mohon diperhatikan. Nah, kita sekarang tebak-tebakan nih. Ibu Vina, zahaba ini apa? Ibu? Ada nggak Ibu Vina? Atau Ibu Paluzi dulu deh. Ibu Paluzi, zahaba ini masuknya kemana? Ini fi'il, bagus. Sa'id? Sa'id fa'il. Fa'il. Ibu Astrid, khoroja masuknya apa ini? Khoroja masuknya fi'il, Ustaz. Fi'il. Akhi? Akhi fa'il. Bagus. Ibu Ummu Raihan, khorojat? Fi'il. Fi'il. Ummi?
Fa'il. Fa'il. Ibu Paluzi, zahaba. Zahaba fi'il. At-talibu. Fa'il. Bagus. Ibu Astrid, zahabatit. Fi'il. Fi'il. At-talibatu. Fa'il, Ustaz. Fa'il. Nah, ini kita pelan-pelan aja dulu ya. Fi'il, fa'il, fi'il, fa'il. Nah, sekarang ibu-ibu rahimakumullah ya. Kita perhatikan di sini. Zahaba ini ya, dia bentuk untuk laki-laki. Ya kan? Dia ini untuk laki-laki. Sedangkan kalau di sini zahabat ini ya, zahabat ini untuk perempuan ya. Jadi perbedaannya kalau fi'il laki-laki itu ya zahaba, kalau fi'il perempuan zahabat, ada tak sukunnya. Tinggal ditambahin tak sukun ya, begitu. Jadi kalau misalkan udah ada kata khoroja, ubah ke perempuan gitu. Maka tinggal kita tambahkan huruf apa? Huruf tak sukun. Ya, begitu. Baik. Sampai sini jelas Ibu-ibu? Jelas, Ustaz. Nah, sekarang Ibu-ibu rahimakumullah, ini terkait apa yang sudah kemarin kita pelajari ya. Ada fi'il zahabat, ada fa'il at-talibatu. Apakah kita baca zahabat at-talibatu? Jawabannya boleh baca seperti itu. Tetapi yang baik adalah kita baca dengan zahabatit talibatu. Alasannya karena ada pertemuan dua huruf yang pertama ada pertemuan dua huruf yang disukunkan, yaitu zahabat tak sukun ketemu lam sukun. Kalau di Al-Qur'an Ibu-ibu patokannya bukan lam sukunnya, tetapi hamzah wasolnya dia itu. Ya kalau kita belajar tahsin, belajar tajwid, patokannya bukan lamnya, tapi dia hamzah wasol. Apa perbedaannya Ibu-ibu rahimakumullah? Kalau misalkan ini kan bahasa Arab nih, yang jadi patokan di sini yang disukunkan apa, Bu? Lam sukun ya kan ya? Nah, kalau di Al-Qur'an yang jadi patokan itu adalah ini. Ya. Ini alif ini. Nah, biasanya kalau Al-Qur'an cetakan Timur Tengah ada tanda hamzah wasol. Tanda hamzah wasol itu bentuknya seperti kepala sod. Kepala sod. Nah, begini. Nah, jadi patokannya kalau di Quran ini, kalau di bahasa Arab ya patokannya tanda sukun saja. Ya, begitu. Karena kalau di dalam kalau belajar bahasa Arab, Ibu-ibu, kadang dobetnya beda sama dobet Quran. Ya, dobet bahasa Arab yang kita pelajari sekarang dengan dobet Al-Quran itu berbeda. Dobet itu tanda baca. Ya, begitu. Nah, berikutnya sukun pada huruf yang pertama, yaitu pada huruf ta tadi, zahabat, diganti dengan harokat kasroh, sehingga menjadi zahabatil. Zahabatil. Nah, ini kondisinya, ibu-ibu rahimakumullah, tergantung nih, ya. Alnya ini, al apa dulu? Al itu ada berapa, ibu-ibu? Al, ada dua. Apa, Ibu Paluzi? Yang pertama? Syamsiyah dan Qamariyah. Ya. Syamsiyah itu apa tandanya? Syamsiyah itu tandanya adalah tasydid. Kalau Qamariyah tandanya apa, Bu? Sukun. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Bagus, ibu-ibu ya. Nah, kalau misalkan alnya seperti ini, ibu-ibu kasusnya, ya, kasusnya nih, alnya begini, nih, dia kasusnya berarti masuknya ke alif lam asyamsiyah. Maka bacanya zahabatit
tolibatu. Jangan kita baca zahabatil tolibatu. Yang jadi masalah, ibu-ibu rahimakumullah, kalau hurufnya semuanya botak. Ya, contoh, ada kata seperti ini. Maaf. Nah, ada contoh kata begini. Ini bacanya apa, ibu-ibu? Zahabatil mudarrisatu. Zahabatil mudarrisatu. Ya, ibu tahu dari mana itu dibaca al? Zahabatil. Karena mim. Karena? Lam ya. Karena? Huruf yang setelah alif lam, Ustaz. Setelah alif lam? Iya. Salah jawabannya. Ada huruf mim. Jawabannya adalah, ibu-ibu yang saya muliakan, kita harus hafalkan huruf setelah lamnya. Ya, makanya waktu itu saya bilang sama ibu-ibu, waktu awal-awal kita belajar, ibu-ibu hafalkan huruf-huruf syamsiyah dan huruf-huruf qamariyah. Ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu bagi yang belum hafal, hafalkan dari sekarang. Soalnya nanti setelah setelah pelajaran 12 ini banyak yang botak-botak, udah nggak gondrong lagi, udah nggak ada harokatnya. Agar kita bisa bedakan mana ya kata yang bisa dikatakan syamsiyah kategorinya atau qamariyah. Begitu. Nah, berikutnya contoh lagi ya, ibu-ibu rahimakumullah. Kalau misalkan yang mudah diingat ya ini tadi ya. Sebentar saya cek dulu ke hal. Ibu-ibu yang ada buku Durusulullah bisa dibuka halaman 19. Ya. Buka halaman 19 ibu-ibu. Yang punya buku Durusulullah dibuka halaman 19. Nah, contoh kasus ibu-ibu rahimakumullah, ini ada kata ada kata, kita pakai istilah apa yang sama saja ya. Ada kata nah ini bacanya gimana nih Ibu Umu Raihan? Itu apa sih, Ustaz? Ini mana yang mana? Yang barusan ditulis. Nih, apa kata pertamanya apa? Kelihatan nggak, Bu? Bot ini, bot itu bot. Ya, mohon maaf ya, tulisan saya jelek. Bot sama Pak ya? Itu bukan Mbak, itu ya, Bu. Maaf, ini ya. Kurang titik. Zahabatil dhaifu. Zahabatil dhaifu. Ibu tahu dari mana dibaca dengan zahabatil? Huruf syamsiyah, Ustaz. Nah, huruf syamsiyah, ya. Betul. Nah, ini penting kita hafalkan, ya. Huruf qamariyah ada 14, huruf syamsiyah ada 14, ya. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, saya rasa jelas ibu. Ya, Ibu Vina kenapa? Saya nggak tahu huruf-hurufnya, Ustadz, syamsiyah sama qamariyah. Nanti boleh ditulis lagi nggak, Ustadz? Enggak, saya nggak mau nulisin. Ibu lihat di halaman 19. Terus kalau kali ini gimana, Ustadz? Ibu buka halaman 19. Ada nggak Durusulullah di situ? Buku yang hijau ini kan, Ustadz? Iya. Halaman 19. Ibu Astrid udah dibuka halaman 19? Nah, sudah, Ustaz. Udah. Ibu Paluzi udah buka? Sudah, Ustaz. Ibu Umu Raihan udah buka? Iya. Nah, Ustaz. Oke, nah itu wajib dihafalin.
Wajib itu. Kan saya udah ngomong dulu waktu awal belajar, Ibu ini wajib dihafalkan, ya. Kalau nggak dihafalin dosa. Karena wajib ya. Bikin peraturan sendiri nih Ustadz nih. Enggak ya. Jadi maksudnya ini penting Ibu-ibu ya. Sambil menghafal kosakata juga. Nah, gitu. Jadi kita hafalin hurufnya ya sama kosakatanya untuk contohnya. Kalau nggak hafal-hafal pusing nanti. Jadi makin berat ya. Ibu-ibu di sini total ada 28 kosakata. Ya, ibu-ibu bisa minimal ngafalin satu hari itu 3 kata. Ya, satu hari 3 kata ditempel di dapur. Kalau ibu suka di dapur. Kalau ibu suka jualan online di Shopee, ibu tempel tuh di belakang HP. Pakai stick note belakang HP biar ingat lagi ngorder apalagi bagaimana biar ingat oh ini kosakata hari ini begitu penting. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, berikutnya adalah alladzi dan allati. Ibu Vina tolong dibaca. Zahabat. Loh, yang mana? Itu yang di layar, Bu, yang di layar. Alladzi dan allati. Isim alladzi isim mausul untuk mufrad dan muzakkar baik berakal atau tidak. Allati isim mausul untuk mufrad dan muannas baik berakal atau tidak. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, alladzi dan allati ini adalah isim mausul. Isim mausul itu apa, ibu-ibu? Kata sambung. Kata sambung. Yang kalau diterjemahkan dengan apa? Yang. Ya, betul. Kalau diterjemahkan identik dengan yang. Ya. Namun, alladzi dan allati ini dibedakan. Dibedakan dengan apa? Dibedakan dengan jenis kelaminnya. Kalau alladzi khusus untuk mudzakkar. Kalau allati khusus untuk muannats. Dan alladzi atau allati ini kata sambung untuk orang ataupun selainnya. Ya, untuk orang ataupun selainnya. Untuk orang ataupun benda. Untuk orang ya ataupun ya hewan. Ya, begitu. Ya. Baik. Berikutnya ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ini kita baca contohnya ya. Isim mausul mudzakkar dan berakal. Ibu Astrid, coba dibaca. Ya, Ustaz. Isim mausul muzakkar dan berakal. Al-fatal ladzi kharajal an ibnu ami. Pemuda yang keluar sekarang adalah putra pamanku. Bawahnya. Manir rajulul ladzi jalasa fil hadiqah. Fil hadiqati. Siapakah laki-laki yang duduk di taman? Iya, bagus. Ibu Vina, coba baca lagi, Bu. Al-fatal ladzi kharajal ana ibnu ammi. Pemuda yang keluar sekarang adalah putra pamanku. Terus bawahnya? Bawahnya juga, Ustaz? Iya dong. Bawahnya juga? Manir rajulul ladzi jalasa fil hadiqati. Siapakah laki-laki yang duduk di taman? Nah, barakallahu fiik. Nah, Ibu Astrid mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Terima kasih. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, perhatikan di sini. Ya. Yang digunakan isim mausulnya di sini adalah alladzi. Ya. Alladzi. Ya. Alladzi ini ya dikembalikan ke kata sebelumnya di sini yaitu al-fata dan ar-rajulu. Ya.
al-fata dan ar-rajulu. Ini untuk menentukannya. Jadi kalau misalkan dia kata sebelum alladzi ini adalah muannats, maka salah berarti untuk menggunakan alladzi. Karena untuk isim mausul muannats itu adalah allati. Ya, yang dilihat adalah ini ya kata sebelum alladzi. Alladzinya dia muannas atau mudzakkar. Ya, seperti itu. Sampai sini jelas Ibu-ibu? Jelas ya? Berikutnya, Ummu Raihan, monggo dibaca isim mausul mudzakkar dan tidak berakal. Al-qalamul ladzi ma'aka maksurun. Pena yang ada bersamamu telah rusak. Limanil kitabul ladzi 'alal maktabi. Siapa buku yang ada di atas meja? Bagus. Ibu Panuzi. Al-qalamul ladzi ma'aka maksurun. Pena yang ada bersamamu telah patah. Limanil kitabul ladzi 'alal maktabi. Milik siapa buku yang ada di atas meja? Baik, barakallahu fiik Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, sekarang Ibu-ibu perhatikan. Ini kan tidak berakal. Dari mana kita tahu dia tidak berakal? Ya dari artinya aja. Ya, artinya dari kata ini. Ini kan alladzi, yaitu sebelumnya adalah al-qalamu. Alladzi yaitu al-kitabu. Al-qalam nggak ada yang berakal. Al-kitab tidak ada yang berakal. Ya, seperti itu. Dan untuk mengetahui isim yang tidak berakal mudzakkar atau muannas dari mana Ibu-ibu? Tak marbutoh. Ahsanti, Masya Allah. Ya, begitu Ibu. Jelas ya Ibu-ibu ya? Nah, berikutnya sekarang Ibu Anis. Bu, Ibu Anis sudah bisa baca? Sudah, Ustaz. Nah, Ibu monggo dibaca yang di layar tuh, isim mausul muannats dan berakal. Isim mausul muannas dan berakal. Al-fatahul lati. Al-fatahul lati salah. Al-fatatul lati. Kharajatil ana bintu ami. Bintu ammi. Kayak suara kayak ini ya, kayak nanya malah. Al-fatatul lati kharajatil ana bintu ammi. Ammi. Nggak apa-apa Bu, udah itu intonasi, itu nggak masalah. Terus? Pemudi yang keluar sekarang adalah putri pamanku. Manil mudarrisatul lati jalasat fil hadiqati. Siapa guru perempuan yang duduk di kebun? Bagus Ibu Anis. Taib. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, mohon diperhatikan di sini. Al-fatatul lati. Al-fatatu itu artinya adalah pemudi. Manil mudarrisatu artinya adalah guru perempuan. Nah, dari artinya saja ini sudah kita ketahui bahwa ya kata tersebut adalah kata yang berakal karena dari artinya. Ya, begitu. Taib. Berikutnya isim mausul muannats dan tidak berakal. Ibu Vina tolong dibaca. Isim mausul muannats dan tidak berakal. As-sa'atul lati ma'aka maksurun. Jam yang ada bersamamu telah pecah. Limanil haqibatul lati 'alal maktabi. Ulangi lagi. Siapakah? Ulangi lagi Bu. Siapakah?